silakan duduk. Akhir beta 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala telah dipuja-puja bangsa di sana. Dengan luar biasa, yes. Bisa? Bisa. Kita coba. Apa kabar? Luar biasa, yes. Sekali lagi, lebih semangat ya. Apa kabar? Luar biasa, yes. Terima kasih. Ketua kelas mana? Ketua kelas kita? Ada yang tidak hadir hari ini kawan? Ada Pak. Siapa? Andreas. Kemudian? Fahri. 2 orang ya. Apa keterangannya? Apa? Mari. Ini siapa nak? Pak Rizal. Berarti dia keterangannya sakit ya. Tolong sekretaris nanti Farhan Pak Rizal dibuat sakit, bukan Alfa ya. Oke, terima kasih. Kita mau melanjutkan pembelajaran kita tempo dulu. Yang kemarin, yang minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Ayo, tentang apa? Tentang apa? Tentang? Tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang corak kehidupan mereka. Ada yang bersifat nomaden atau berpindah tempat, ada yang mencari makanan dengan cara berburu atau bergantung dengan alam. Hari ini kita mau belajar lebih lanjut mengenai kehidupan zaman praaksara. Tepatnya adalah mengenai asal usul nenek moyang bangsa nenek moyang bangsa Indonesia. Sedangkan kompetensi keterampilannya adalah menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yakni kalian mampu mempresentasikan melalui karya tulis mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar dan indikator. Kalian bisa baca sendiri, bisa lihat sendiri. Ini ada 5 tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai melalui metode model pembelajaran PJBL, kemudian metodenya membaca materi, menayangkan video, penugasan dan lain sebagainya. Kemudian pendekatannya adalah scientific dan TIPEC. Scientific dan TIPEC. Jadi ada kaidah di sini yang mau kita pelajari, lalu ada juga teknologi yang akan menjadi alat bantu kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, sebelum Bapak memberikan materi tentang asal usul nenek moyang, Bapak mau dalam waktu 3 menit kalian menyelesaikan soal-soal berikut. Ini pretest agar Bapak memahami sejauh mana pemahaman awalmu mengenai materi ini. Jadi silakan dikerjakan dalam buku latihan selama 5 menit. Ada 5 soal. Soal yang pertama, kedua, ketiga, nanti slide berikutnya. Tidak usah ditulis soalnya, langsung saja dijawab. Optionnya saja, kemudian kata-katanya. Misalnya kalau nomor 1 kau yakin jawabannya A, maka buat A, lalu tulis apa itu A. Tiongkok misalnya. Oke, silakan. Bisa kita periksa? Kita langsung periksa ya. Bapak harapkan kau mengutamakan kejujuran. Kalau salah, silang. Kalau benar, di checklist. Ya, tidak apa-apa. Jangan berbuat curang. Ya, artinya Bapak percaya bahwa kalian semua adalah manusia-manusia yang jujur, ya, yang berakhlak mulia. Oke, nomor 1 dari peta jalur persebaran nenek moyang di atas, kira-kira nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari mana?
Iya, jawab. Yang benar 5 atau benar semua silakan angkat tangan. Bapak mau lihat nih presentasinya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang benar 4. Wah, hampir semua benar 4 ya. Berarti ringnya tidak jauh. Berarti poin 100 dan poin 80. Oke, kita semua. Minggu lalu sudah share ke grup kita bahwa ada 2 kelompok besar dan Bapak juga sudah lihat duduk sesuai dengan kelompok. Mantap ya. Sudah ada kelompok merah. Di mana posisi kelompok merah? Ya, kelompok merah di sebelah kiri Bapak. Kelompok putih sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, Pak, untuk apa kami buat kelompok putih ini, Pak? Iya, nanti kita akan membuat model pembelajaran debat. Jadi Bapak mau nanti kalian saling menggugat, saling menyanggah dan saling mendukung kalau memang sepaham untuk ini-ininya ya. Oke. Kita masuk ke pembahasan kita. Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada pertanyaan mendasar. Apakah kalian pernah berpikir dari mana nenek moyang kita berasal? Pernah nggak berpikir demikian? Pernah. Kalau kalian pernah, bagaimana mereka bisa sampai ke Indonesia? Gimana kira-kira mereka bisa sampai ke Indonesia? Apakah mereka naik pesawat tempur seperti yang kau lihat hari ini? Ini oke, bisa dipahami? Ya, ini adalah video mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia secara singkat. Ada beberapa teori yang termuat dalam video ini. Nah, teori out of Africa, out of Taiwan, kemudian yang lain-lain juga akan kita munculkan. Pendekatan linguistik artinya pendekatan perbahasaan ya, bahasa. Ada kesamaan bahasa yang maksudnya. Out of Africa, keluar dari Afrika. Ini pencetusnya, Max Hickman. Nah, ini video penyebarannya kurang lebih diilustrasikan. Mereka dari Afrika keluar menuju ke seluruh dunia, termasuk nanti sampai ke Asia Tenggara dan Indonesia menurut teori out of Africa. Nanti akan kita lihat kenapa mereka berpindah tempat atau kenapa mereka migrasi ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tentu ada alasannya. Oke, beberapa akan sampai ke Asia Tengah dan Asia Tenggara, Indonesia. Oke, asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut Profesor Dr. Hakren, dikatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini mula-mula berasal dari bangsa Austronesia, ya, dari Kepulauan Selatan, termasuk dari Yunan atau Asia Tengah. Yunan ini tidak sama dengan negara Yunani ya. Yunan ada di mana Yunan? Cina. Iya, Yunan ini ada di Cina selatan hari ini. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri. Masing-masing teori ini atau masing-masing argumen ini punya dasarnya masing-masing. Punya bukti atau punya hal-hal yang mendukung pernyataan mereka ya. Kita lihat. Ini peta buta tentang penyebaran Indonesia. Usianya sudah sangat tua, maka dia menyimpulkan bahwa manusia Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri. Ditemukan fosil Paleolitikum, ditemukan fosil manusia Homo, ditemukan fosil manusia Meganthropus dan lain sebagainya. Ini dasar dari Profesor Muhammad Yamin. Religius. Iya, apa itu religius? Apa religius? Iya, mereka sudah punya kepercayaan walaupun dengan sangat sederhana. Ada dua kan? Apa kepercayaan yang dua ini? Animisme dan dinamisme. Mereka yakin bahwa ada kekuatan-kekuatan supranatural yang mampu mempengaruhi mereka, yang mampu mengatur dunia. Contoh misalnya ketika berbicara tentang animisme, mereka pergi ke sebuah hutan, lalu di hutan itu ditengoknya ada gajah yang kakinya satu. Mereka ya? Boleh? Iya, tapi jangan banyak-banyak yang buat saya.
Yang mana yang penting-pentingnya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalian bagaimana? Hah? Aman. Nanti saking amannya nggak ada bentuknya begitu. Enggak lah ya, mana dia? Coba Bapak lihat dulu. Nah, di luar aja taruh di sini. Ini kelompok putih. Mana nama-nama orangnya? Oh ini. Oke. Judulnya Peta Persebaran Nenek Moyang Bangsa Indonesia menurut teori Nusantara. Berarti dari mana dia yang pertama sekali muncul kira-kira? Dari Jawa. Kemudian dari Jawa menuju? Oke. Dari Sulawesi nyebrang menuju ke Sulawesi bagian atas, nyebrang lagi ke Pulau Halmahera, kembali lagi ke Sulawesi, dan dari Jawa ini kemudian menyeberang sampai ke Pulau Kalimantan, sedangkan yang Papua. Papua, Pak. Sedangkan yang dari Pulau Kalimantan ini menyebar sampai ke Filipina bagian utara dan bagian selatan. Oke. Tapi kalau bisa utara, selatan, barat, timur. Oke. Ini ya. Ini berarti dari mana jalurnya pertama? Pak, Cina Selatan, Cina Selatan, ini mulai dari Pak pindah ke bagian daratan Melayu Pak Indonesia, baru mereka lanjut ke bagian-bagian Indonesia lainnya. Ada juga dari Yunani ini berpindah. Dia yang akan maju duluan. Yang dapat pulpen tanpa itu. Oke, silakan ditarik. 1, 2. Oke, berarti kelompok putih duluan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok putih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Berdirinya kami di sini, yaitu saya bernama Hadi Karen dan juga teman saya Anissa Chelsea Adriani ingin mempresentasikan hasil dari presentasi kami tentang asal usul Asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia menurut teori Yunan. Yang pertama itu dia dari barat, yaitu dari Yunan ke daratan Melayu atau Malaysia. Lalu dilanjutkan lagi mulai dari Sumatera. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rifa Adita. Saya ingin bertanya, hal apa yang membuat kalian yakin bahwa nenek moyang itu berasal dari Cina kalau memang cuma berdasarkan kapak? Bisa saja orang Cina main ke Indonesia sambil bawa kapak, terus kapaknya ditinggalkan di Indonesia. Bukti itu bisa dilihat dari ras atau ciri fisik yang sama. Seperti kita kan bahasa Indonesia itu paling banyak itu kan ras Mongoloid. Oke, sampai di sini. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita kali ini. Siapa yang bisa bantu bawa apa kesimpulannya? Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa ternyata menurut beberapa teori nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari beragam tempat. Ada yang mengatakan dari Yunan, ada yang mengatakan dari Nusantara, ada yang berasal dari Afrika, out of Afrika, ada yang berasal dari Taiwan, out of Taiwan, dan lain sebagainya. Sudah habis, kita akan laksanakan model ini minggu depan. Sebelum Bapak tutup, kira-kira ada yang mau kita diskusikan lagi, kawan? Ada lagi yang mau kita diskusikan? Gak ada? Oke, minggu depan kita akan membahas tentang zaman perunggu. Paham? Iya. Untuk menutup pertemuan kita supaya diberkati sama Tuhan, supaya ada yang bermanfaat bagi dirimu, kita akan tutup dengan doa. Tadi sudah perempuan, sekarang laki-laki. Mana ketua kelas? Menurut kepercayaannya masing-masing. doa dimulai. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan. Sama-sama, sekian untuk hari ini. Semoga ada yang bermanfaat bagimu. Bapak mohon maaf jika dalam pembelajaran tadi ada kesalahan yang Bapak lakukan. Ya, mohon dimaafkan. Selamat pagi, silakan.